Halo teman-teman, halo AJSM Madura, halo teman-teman yang lain yang sudah bergabung. Terima kasih. Malam hari ini kita akan bahas ini ya tentang wisata Tuban bareng sama siapa nih? Seorang admin dari Explore Tuban, bener nggak? Iya benar benar benar. Dengan Mas siapa ini? Ya, kebetulan saya dengan Mas Denny Sumarna itu aja sih. Oke, diceritain dong Mas Denny, gimana sih awal mula perjalanan si Explore Tuban ini bisa sampai sekarang followersnya berapakah? Masih kecil, cuma sekitar 77 apa ya? Tujuh, Belum nyampe 100 kalah. 77K dengan engagement yang tinggi lah ya termasuk. Engagementnya lumayan, termasuk lumayan tinggi lah dibanding akun-akun lain juga. Oke, diceritain dong Mas awal bikinnya kenapa bikin Expo Tuban gitu. Bikinnya tuh gini sebenarnya. Sebenarnya dulu waktu kuliah di Bogor itu nggak sengaja kan. Waktu dulu di Bogor itu udah terbentuk yang namanya Explore Bogor, Explore Jakarta. Nah kebetulan waktu itu saya main sama anak-anak, terus dapatlah ledekan dari salah satu temen di Explore Jakarta, si Akil sama si siapa itu namanya, ada si Helmi. Dia bilang gini, Dan kenapa lu nggak bikin Explore Tuban, kota lu sendiri gitu, daripada lu ikut Explore Bogor ataupun Explore Jakarta yang notabene itu bukan kota kelahiran lu. Dia bilang gitu waktu itu kan. Terus dengan dia memancing gitu, akhirnya ya udahlah kita bikin. Akhirnya bikin sih di tahun 2014 apa ya, sekitaran tahun 2014 sampai 2015 gitu kita bikin kayak gitu sih. Jadi nggak sengaja kepikiran dulu karena diledekin sama anak-anak, akhirnya ya udahlah bikinlah. Paling kalau dulu nggak kuliah di Bogor ya belum tentu bikin sih Iya, kayak gitu. seringnya kayak gitu. Terus awal mulanya bikin tuh sendirian, apa tim, terus udah konsep kayak gimana? Kalau Explore Tuban sih sebenarnya dari awal kita bikinnya sendiri. Kita bikinnya itu sendiri dan emang komitmen kita waktu itu berdua. Ya, salah satu teman juga influencer juga. Terus kebetulan sekarang dia udah karirnya udah terlalu naik, dia udah artis gitu kan. Jadi kayak udahlah, eh, nggak usah, dia nggak ikut main, udah nggak ikut ngurus lagi, semuanya udah dilakuin ke diriku. Akhirnya paling kita cuma sharing-sharing aja pengalaman karena dia di Jakarta kan, lebih perkembangan tuh lebih masuknya cepat ke dia daripada kita. Akhirnya ya cuma buat dia for sharing aja kayak gitu sih. Tapi untuk saat ini sih kita udah ada satu karyawan freelance, enggak karyawan freelance sih, editornya Explore Tuban sama production house saya sendiri. Jadi merangkap gitu sih. Rencananya sih insya Allah kalau nggak ada kendala di tahun, harusnya sih tahun ini ya kita merambah ke jadi sebuah media, beneran media online. Tapi karena ada pandemi jadi ya kayaknya slow down dulu deh. Awal tahun depan mungkin kita berubah Tapi jadi justru sebuah malah media. kalau yang media-media online justru bisa makin berkembang ya karena pandemi ini. Kan semuanya sudah online tuh. Semua akses informasi juga dari online gak sih? Sebenarnya iya, kalau kita bilang makin berkembang, iya makin berkembang. Tapi kan balik lagi nih, penyandang dananya kalau belum ada ataupun mesin uang yang selain Explore Tuban kan rada seret juga ini karena pandemi, jadi berasa. Jadi kita kita nunggu momentum lagi kayak gitu sih. Oke. Karena kan kalau membuat sebuah media nggak, bukan hal yang mudah gitu. Banyak yang harus di tahapan-tahapan yang dilalui. Nah itu kita belum siap selama pandemi ini. Oke, ngomongin soal media, ini Explore Tuban bisa dikatakan sebagai media teman-teman daerah Tuban untuk mengakses informasi. Kira-kira kemana ya? Kalau ke Tuban tuh kita bisa wisata kemana gitu? Kalau di Explore Tuban sendiri tuh kayak gimana? Sebentar. Oh, tadi ada yang nanya nih, Explore Tuban yang mana? Oh ya, Explore Tuban yang bawah. Kalau yang atas itu EJS Ya, EJSC. S Java Summit Bojonegoro, Bakorwil Bojonegoro itu ya. Buat yang belum tahu, yang jadi yang bawah Explore Tuban, yang atas Bakorwil Bojonegoro. Jadi ini Kalau kita lagi di kita EJSC sebenarnya nih. kita udah Ini lagi di EJSC. untung aja Iya. hampir aja jatuh kan. Oh iya. Nah, apa nih tripodnya letoy. Nah, gimana gimana tadi Mbak pertanyaannya? Ngomongin Explore Tuban kan juga sebagai salah satu media nih untuk mengakses informasi apa ya, ada rekomendasi untuk
wisata, kuliner, atau yang lain-lain kegiatan yang bisa dilakukan di Tuban gitu. Bisa dong diceritain soal. Kalau kegiatan di sini sih sebenarnya paket lengkap. Kita sebenarnya kalau beneran digarap, itu kita nggak kalah lah dengan Malang, Jogja. Oh, I see. Kenapa handphonenya jatuh mulu? Kayak harus ganti, bentar. Kayak harus ganti background deh. Oke. Aduh, kenapa ini tripodnya error? Sebentar. Eh, Ini sambil nyapa teman-teman yang udah ini ya. Gresik Creative Hub ada gabung. Halo Gresik Creative Hub. tanamannya udah hilang ya. Udah nggak bisa bikin salpok lagi. Jadi udah nggak usah salpok ya udah. Jadi ini kita tuh sebenarnya paket komplit. Kenapa kita bisa bilang paket komplit? Karena kita ada pantai, kita punya bukit, kita punya untuk air terjun, kita ada yang salah satu air terjun terbaik juga. Untuk mata air buat renang, kita juga punya. Jadi kayak sebenarnya di sini nggak kekurangan tempat wisata. Cuma ya itu balik lagi ke pengelolaannya tidak belum maksimal kayak gitu sih. Jadi mau wisata pantai, kita punya bibir pantai yang panjang banget, mulai dari perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah sampai ke perbatasan Lamongan. Di situ banyak banget bibir pantai kita. Untuk bukit menjulang di Tuban Selatan, yang perbatasan langsung dengan Bojonegoro, tahu sendiri kan. Sekarang yang lagi ramai ada Argo Bukit. Itu kita air terjun juga punya yang warnanya toka. Mata air kita punya yang jernih banget di kawasan hutan lindung. Jadi kita punya paket lengkap. Mau begoes bisa, mau camping bisa, para layang bisa. Asik. Jadi nggak kalah dengan Malang. Ya itu, nggak mau. Terus Gitu apa sih. namanya kalau di ekspor Tuban sendiri tuh wisata mana sih yang paling sering didatengin gitu? Biasanya kan kalau di ekspor Tuban tuh kayak gimana konsepnya? Jadi misal nih aku orang Tuban lagi wisata ke sana terus punya foto, aku tag ke ekspor Tuban terus di post gitu kan? Atau ada Banyakan mana sebenarnya tergantung dari kita, karena ini misal kita terlalu sering ngepost di pantai, nah biasanya oke, pantai bakal membludak, tapi di bukit bakal slow down. Nah kita jadi proporsinya harus sama terus sih, antara pantai, bukit, dan semuanya itu kita harus sama. Untuk yang paling favorit sih yang pasti sekarang nih, kita punya 4 sih sebenarnya paling favorit di Tuban. Yang pertama itu ada Pantai Kelapa, itu yang ditunggu-tunggu karena baru buka. Yang kedua ada apa itu namanya Argo Park Lumpit, yang di dekatnya Soko, yang di dekatnya Bojonegoro, dia tempatnya di Soko. Terus yang ketiga itu Mata Air Kerawak, karena lagi musim kayak gini panas-panas, banyak banget yang main di sana. Nah, terus yang terakhir itu yang paling rame ini Pantai Remen juga, karena emang dia pasir putih walaupun pasirnya bukan alami. Itu sih 4 destinasi itu yang paling banyak banget dikunjungin dari wisatawan yang nanya tentang Tuban. Oke. Terus kalau di sana itu kalau kamu tahu nih spot-spot mana sih yang jadi komentar paling banyak gitu? Konten yang paling viral, yang paling banyak likes-nya, paling banyak share-nya itu konten kalau lagi di mana? Kalau konten lagi di mana sekarang udah nggak itu, untuk di algoritmanya udah nggak konten yang mana paling banyak, yang paling ini enggak. Sekarang algoritmanya kalau dia video bagus, shareable, udah itu pasti viral. Video bagus itu pasti viral, yang cantik, yang baru. Jadi lebih ke ini ya apa subjek yang foto lagi di sana. Jadi subjek orangnya. Iya, kalau foto emang salah satunya emang iya gitu. Paling banyak udah, kalau cewek udah itu paling kencang lah, naikin insight. Cuman itu cewek itu untuk foto ya, tapi untuk video enggak. Untuk video itu yang pasti musiknya dia apa itu namanya,
familiar. Kalau sekarang kan lagi ramenya TikTok. Nah, kalau kita pakai musik TikTok, itu kemungkinan konten kita bakal rame dengan video yang bagus gitu. Nggak ada lokasi ini bakal engagement-nya naik dan sebagainya, nggak ada. Kalau Kita di udah Explore kita Tuban coba. tuh, kamu bikin konten sendiri nggak sih? Ada sesi bikin konten sendiri nggak? eh kita ada. Kalau kita bikin kontennya ini, kita punya 3 ini. Selain Instagram, kita ada, kalau Instagram kita 77.000, kalau Facebook kita sekitar 2.300, kalau YouTube kita sekitar 1.300-an. Subscriber. 1.000 subscriber. Jadi kita punya beberapa konten yang kita lempar di YouTube, nah nanti akan kita lempar juga di Facebook dan Instagram. Tapi balik lagi, proporsinya konten yang kita buat adalah video untuk ke Facebook, YouTube. Karena kita mainnya di YouTube itu lebih ini. Kalau Instagram sih paling kayak konten-konten receh kita bikin. Kayak misal ngingetin masa lalu kayak sejarah-sejarah itu kan jarang banget yang ngulas. Nah, itu kita biasanya kita bikinin konten, kita datang ke misal ke makam atau ke ini, terus kayak makanan yang udah mulai terlupakan. Kita kadang kalau lagi traveling belusukan di Tuban, nemu akhirnya kita post juga mainan-mainan anak kecil zaman dulu, kita post juga kayak gitu sih. Paling enak Gimana? dan paling banyak traffic paling tinggi. Rajungan yang pertama, yang kedua di belut. Belut ini rata-rata di tempatnya nggak Instagramable, tapi jadi salah satu ciri khas. Terus wader juga. Terus apa lagi ya? Kalau yang paling banyak banget dicari sama orang yang zaman dulu, tempo dulu itu namanya ampo. Ya banyak versi orang bilang bahwa itu bukan makanan khas Tuban aja, banyak di katanya Bojonegoro ada, terus di daerah-daerah lain ada juga. Nah tapi sumber mengatakan itu emang makanan zaman dulu sebenarnya. Ampo Di tempat-tempat yang pakai ini ya, pakai tanah itu ya. Makan tanah. Yang tanah liat. Tanah liat satu-satunya di dunia tuh ya buat ya ada di tempat kita juga, tapi banyak klaim ada di beberapa daerah juga. Kalau kita udah pernah ngobrol sama yang buat sih karena dulu keterbatasan adanya nasi dan sebagainya, ya akhirnya itu buat cemilan. Versinya kayak gitu sih. Pantai yang apa? Ini. Itu sih paling kalau makanan. Di daerah pantai kan juga banyak ini ya, banyak tempat-tempat seafood di pinggiran mana itu deket apa sih Kelenteng, iya bukan? Banyak makanan yang Iya. Kalau itu kurang itu pusat oleh-oleh sih jatuh sih. Jadi ini ya yang kalau di Tuban ini halo. Gimana lanjut dulu. Halo. Ini kayak iya. Gambarnya kayak buruk-buruk gitu loh, Mas. Udah ya? Di aku bagus sih. Udah. Di ini loh, apa namanya yang aku pernah dengar terkenal tuh yang rajungan balsem. Oke. Apa tuh namanya? Ya, ada namanya itu rajungan balsem. Dia di Manunggal. Itu emang pedes banget rajungannya. Cuma ya itu sih nggak semua orang suka pedes banget. Karena kita kalau kebetulan nih saya pernah bawa beberapa teman dari Jakarta, teman kuliah. Ini masuk di salah satu restoran namanya Ndorobei yang dulu Jokowi pernah mampir. Nah, menurutku itu rajungannya nggak pedes. Nah, tapi ada teman-teman Jakarta, Bogor, dia bilang, waduh, Dan sorry nih, gue bukannya nggak suka atau gimana, ini terlalu pedes buat gue. Nah, yang selevel Dorobei aja dia pedes, apalagi yang selevelnya si rajungan balsem kayak gitu sih. Jadi kayak rajungan balsem punya segmentasi tersendiri sih menurut pribadi ya. Kayak gitu. Terus kalau soal jajanannya, ada nggak sih di Tuban tuh yang tempat favoritnya buat jajan gitu? Kalau jajanan sih kayaknya nggak ada ya, jajanan kecil ya, jajanan ini namanya dumbek. Oke. Kalau jajanan itu dumbek, nah itu dia yang paling enak. Itu ada di Pelumpang, Tamben. Itu
jajanannya khas Tuban. Itu sih. Itu yang paling banyak dicari orang selain ampo. Tadi kan ampo jatuhnya jajanan ya. Terus apa lagi ya? Ampo ini. Oh, ini. Aduh, di Jatirogo itu ada namanya ini. Aduh, tape. Oh, tak. Tape ketan tawaran atau apa gitu. Sorry lupa. Tape ketan. Itu salah satu jajanan khas juga di sini yang banyak dicari. Itu sih. Kalau ini Dia dibungkusnya pakai legen, daun. legen kan khas juga nih. Legen kan minuman, bukan jajanan. Sama aja kan bisa jadi kuliner tuh. Tapi ini Mas, ngomong-ngomong soal legen kan khas, jadi khas Tuban juga nih. Eh, Kalau dari explore Tuban sendiri itu ada nggak sih rekomendasi tempat beli legen yang nggak abal-abal? Sering tuh aku ke Tuban misal tuh beli legen, tapi ternyata rasanya tuh nggak seenak yang kalau kita beli langsung di rumahan gitu loh. Oke, kalau untuk saat ini yang pasti jangan beli legen di tempat pinggir jalan. Kalau kalau mau masuk Tuban setelah apa itu namanya patung kuda, selamat datang setelah apa tadi Stadion Bumi Wali itu kan ada lewatin kayak tempat jajanan ini kayak Siwalan terus ada Legen. Nah, jangan pernah beli bukan nggak boleh beli sih, cuma kalau di situ itu nggak asli yang pertama. Ya bener dia asli, habis itu difermentasikan lagi, jadi rasanya bakal beda sih kayak gitu. Nah tapi kalau rekomendasi belinya di mana? Kalau biasanya yang sering ke Banyulangse, nah itu di situ asli banyak banget di situ. Harganya 1 liter itu sekitar 15 atau 12 ribu. Itu 1 liter itu asli. Kalau asli itu biasanya hanya tersedia dari pagi sama sore, itu yang asli. Terus di dekat ring road itu ada yang namanya Semanding. Di daerah Semanding Pemandian Bekti Harjo itu di situ juga banyak jualan legen. Pokoknya kalau beli legen jangan di tempat pusat oleh-oleh kayak gitu sih, itu pasti nggak asli. Kayak gitu sih susah kalau kita, apalagi kalau lagi nggak musim kayak gini. Yeah. Nggak tahu deh ini lagi musim apa enggak, cuma kalau lagi nggak musim itu susah banget pokoknya nyari deh. Itu sih pokoknya kalau legen jangan sembarangan beli deh, mending kalau mau beli sama orang Tuban aja, takutnya nanti nggak asli udah terlanjur ini kayak kecewa, kan nggak enak dikecewain ya, curhat. Ya Biasanya ya jarang ya 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 sih koneksi Korek. lagi. Entahlah. Kayak gimana? Oh ini ada yang nanya di Tuban ada co-working space nggak? Oke, jadi kalau kemarin sih nggak apa-apa nih Mbak, ya aku jawab. Boleh, kan Anda Oke. hostnya, host Tuban. Oh saya hostnya? Enggak lah. Host Tuban Ini maksudnya. jadi Host Tuban nih host Bojonegoro. untuk co-working space sih kemarin sempat ada yang buka salah satu kafe di Tuban, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini ternyata tutup dan terakhir infonya dijual. Karena oke, kalau sebenarnya gampang sih ngomong co-working space, kalau dia nggak ngerti art konsep dari co-working space ya percuma, nggak bakal bisa masuk. Itu sih. Hmm. Jadi banyak di sini tuh kayak belum memahami apa artinya co-working space, jadi kayak percuma bikin tapi nggak memahami artinya. Kan itu co-working space kan untuk kebutuhan anak muda. Tapi gini loh, anak muda di sini tuh belum bisa seproduktif itu gitu. Oke, banyak yang produktif tapi nggak banyak banget gitu. Intinya itu sih. Ini kalau dibilang soal coworking space dan lain-lain di Bojonegoro juga kayak gitu Mas. Mungkin ya, kalau aku rasa sih mungkin karena kebanyakan orang-orang Bojonegoro, Tuban dan lain-lain itu kuliahnya di luar kota kali ya. Jadi banyak juga yang bekerjanya di luar kota. Jadi produktifnya tuh di luar kota justru. Ketika dia pulang di daerahnya itu lebih ke nyantai-nyantai atau kayak gimana. Mungkin seperti itu. Di sisi lain teman-teman yang produktif tuh lebih suka di rumah masing-masing, itu bisa jadi, atau produktifnya bukan di laptop, bisa aja mereka fotografi, jadi lebih ke langsung ke on the spot gitu loh, nggak harus ke coworking space atau kantor atau kayak gimana. Mungkin sih kayak gitu ya, probably yang di daerah-daerah.
masuk sih. Tapi banyak juga kayak konsepnya sih nggak konsep konsep coworking space kan harusnya kayak gini gini gini. Nah itu kalau kalau kebetulan yang kemarin buka di sini tidak sesuai itu gitu loh. Jadi ya ya wajar sih kalau rada sepi kan. Coworking space kan juga sebenarnya hampir sama kayak cafe kan. Jadi kalau dia nggak bisa ngikutin zaman ya bakal hilang. Iya. Terus Kayak gitu sih. nyambung yang tadi nih, tadi kita ngobrolnya sampai mana? Sampai Legen. Sampai legend. Oke, Iya. bener. Terus ini tadi ada yang ngomongin soal coworking space kan. Mungkin ada rekomendasi kafe atau apa ya, tempat yang bisa nongkrong produktif dong di Tuban. Mungkin di daerahnya aja kali ya, nggak usah nyebut merek juga nggak apa-apa sih. Untuk di cafe yang paling bagus ya, yang lagi rame di sini tuh ada banyak sebenarnya. Mau yang seperti apa konsepnya? Kalau indoor buat meeting, ada beberapa di tengah kota itu banyak banget. Selain kayak KFC atau tempat rumah makan mewah, ada cafe beberapa, dua cafe yang rekomen banget buat meeting. Terus ada buat di dekat Pantai Kelapa, itu juga oke banget. Itu rame banget. Terakhir malah ada teman dari Jombang tuh jauh-jauh kayak ngabarin, Dan aku lagi ngafe di sini nih, lagi lihat sunset, terus habis itu cabut. Hah, serius? Iya, lagi kepengen lihat pantai. Oh ya udah nggak apa-apa, sore nggak bisa nemenin. Itu ada nih teman dari Jombang, sekitar 3 orang. Jadi jauh-jauh cuma buat ngafe, lihat sunset di pantai, cabut kayak gitu. Terus ada kalau mau di daerah Bukit itu di Rengel ada beberapa kafe itu bagus, view-nya City Light Kota Rengel. Habis itu ada juga yang lagi rame booming kafe di tengah kota sih itu banyak. Terus di pinggir pantai juga di dekatnya Pantai Surinda itu juga ada, bukan kafe sih, tempat makan tapi view-nya langsung ke pantai. Itu rame banget, kayak kayak seolah-olah lagi di Bali itu, sambil lihat sunset itu bisa di situ pantai itu. Terus di mana lagi ya? Paling itu sih yang paling lagi rame banget. Ya, yang lagi booming itu Pantai Kelapa itu sih, yang itu banyak banget teman dari mana, luar daerah, kayak di Jombang, Lamongan. Padahal Lamongan ada pantai juga, tapi belum belum kegarap mungkin atau gimana, kurang tahu juga. Eh, Bojonegoro juga Bojong beberapa teman nggak punya pantai. ngopi doang. Iya, Bojonegoro Iya. nggak punya pantai ya. Wajar lah, Kita wajar, punya wajar, pantai wajar. Bengawan. Oh ya, by the way, yang kalau di Pantai Cemara itu ada ini ya, spot cafe atau apa gitu, yang mirip kayak di Bali, ya nggak sih? No, no, no. Di Cemara Justru atau di mana? Pantai Kelapa sih. Pantai Kelapa. Oh, di Itu yang tadi aku sebutin, kalau ada teman dari Jombang jauh-jauh cuma buat ngafe di situ, lihat sunset habis itu situ. cabut itu. Iya, Oke. situ. Itu Tapi sama emang kayak aku aku lihat dulu sih. Apa? foto-foto emang bagus-bagus sih kalau di situ emang. Di Pantai Bagus. Cemara, Kelapa itu, Pantai Kelapa. Rekomen. Kalau lihat sunset ya Bali ala ala Tuban lah. Bali low budget. Karena murah banget di situ makanannya, dan kalau kita di Bali kan sekali pesen makan kan makanan aja minim minim order kan, ada minimal order. Terus kalau di Bali paling murah kan biasanya bir, itu pun 35K. Daripada Aqua itu malah murah bir kalau di Bali kan. Nah, ini low budget. Hmm. Jadi Low pantesan budget tapi rame. mirip, mirip banget. Heeh. Ini ada Ya yang enggak nih, enggak enggak. sapa dong, sapalah Kak. Kalau enggak, kalau dibilang mirip, nggak mirip sih. Nggak mirip banget, nggak. Mirip Cuma apa? emang konsepnya. Konsepnya mirip ya, konsepnya dibikin ada Ya, kayak namanya kain-kain yang kotak-kotak khas Bali itu. Terus juga apa namanya kayu-kayu dan lain tuh, aku rasa konsepnya sih dimiripin sama yang ada di ini di pantai-pantai di Canggu Bali gitu. Ini ada ya, yang nanya, benar. Kak di Tuban ada kebun binatang nggak? Ada, Ada ada, nggak kebun ada. binatang? Bukan kebun binatang sih lebih tepatnya, tapi kayak penangkaran rusa itu ada di salah satu taman di Kota Tuban. Baru banget habis direnov, itu namanya Taman Kapur. Di situ ada rusa. Biasanya sih kalau sebelum COVID itu rame untuk anak-anak kecil ngasih makan rusa dengan cara apa? Bawa wortel kayak gitu. Itu juga murah. Gak ada tiket masuk kalau nggak salah. Itu
Ya aku sambil nyatet tadi Mas, rekomendasi yang bisa apa ya dilakukan di Tuban gitu. Nanti bisa kita sharing juga di akun kita. Kita kan juga apa ya pelan-pelan juga pengen gitu ikut promosiin meskipun kita baru kan ya Mas ya. Akunnya juga masih growing, tapi kita menuju ke sana gitu. Gimana? Aku aku Kan bingung sih malahan. kan ini ya maksudnya tadi ini juga sambil nyatet tadi rekomendasi tempat sama experience yang bisa dicobain di Tuban. Nah, NJS itu sekarang juga pengennya kita juga sharing konten tentang itu, tentang wisata, tentang kuliner, tentang UKM mungkin gitu. Dari daerah wilayah kerjanya Bapak Bojonegoro. Terus kita kan juga apa ya? Akun kita juga baru dan tapi growing menuju ke sana gitu. Bagi tips dong Mas barangkali. Biar apa namanya? Bagi Sosial apa ya? medianya Kalau langsung. bagi tips sih banyak-banyak kolaborasi sih. Intinya itu konsistensi kolaborasi gitu. Ya syukur-syukur misal seminggu sekali atau seminggu 2 kali ngadain live bareng beberapa kota di wilayah di Tuban ataupun di mana tadi area kerjanya Bakorwil Bojonegoro, setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Habis itu kontennya merambah ke konten apa itu namanya, sharingnya bukan hanya akun-akun tapi ke influencer atau orang berdampak ataupun orang-orang penting. Itu bakal naikin engagement ataupun ini sih pasti. Yang pasti konsistensi sih. Kalau nggak bisa konsisten, ya, buat itu gampang. Nyiptain itu gampang. Niru itu gampang. Tapi yang susah itu konsisten. Nggak semua orang bisa konsisten. Itu kuncinya itu. Bener sih, setuju nih. Kayak misal akun Tuban nih. Explore Tuban itu di cloning hampir 4 akun. Explore Tuban City, Explore Tuban Ban, N-nya double, Explore underscore Tuban. Dengan logo yang sama semua. Oh iya. Aku udah kayak aduh gimana ya ini nge-cloning. Tapi tetap Gitu akun yang asli memang yang bertahan yang konsisten juga sih ya. iya, konsistensi itu sih. Berarti sekarang udah berapa tahun sih? Kita udah dari 2014 15 6 tahun. 6 tahun. Wow. Udah 6 tahun. Udah lulus SD ya. Baru masuk SD. Ya dulu kita bikin zaman masih kuliah. Jadi aku kuliah udah bikin, baru bener-bener rame itu di tahun 2016. 2017 itu baru bener-bener rame. Sebelumnya kayak slow down gitu sih. Keren sih tapi. Apalagi awalnya tim kan ya. Kalau tim tuh kepalanya kan banyak, pikirannya banyak. Konsisten tuh pasti untuk konsisten lebih challenging gitu. Iya, konsisten itu udah musuh paling berat, konsisten. Itu sih. Sama pemilihan konten itu sih. Karena semakin banyak akun lain, pemilihan konten. Oke. Oke, pemilihan konten itu sama algoritma. Harus belajar algoritma. Algoritmanya Instagram itu kayak gimana itu? Kayak misal sekarang apa yang bikin menarik di Instagram. Terus salah langkah udah habis. Trafficnya turun. Itu. Padahal emang kalau misal followersnya udah tinggi, traffic itu nggak otomatis tinggi, Mas. Apakah bisa turun juga? Meskipun udah 70 juta. Bisa turun. Yang 100-200 k aja bisa turun kok kalau nggak pernah upload. Oh. Terakhir Jadi kalau temen ada temen 200 k. Kalau apa? Kalau ekspor teman berapa waktu sekali buat upload? Minimal sehari sekali sih. Oh. Itu. Minimal sehari sekali. Tapi kalau misalnya lagi naik gunung ya tergantung timku nih. Kalau timku rada mager ngupload ya nggak ngupload bisa-bisa.
Yang pasti kita minimal seminggu, sehari sekali. Oke. Kayak bisa di ini nih, bisa diikutin juga tipsnya dari apa ekspor tuban tadi. Ya algoritma itu sih paling belajar, paling penting. Sama Oke, Mas. kolaborasi. Ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman dan lain-lain? Tuban mana, Kak? Tuh ada yang kepo, Mas. Barangkali mau Tuban nge-trip Kota, ke Tuban Kota. Tuban Kota udah itu kuncinya. Tuban Kota dekat swalayan terbesar di Tuban. Udah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini kan masih ada yang belum dijawab sih, Mas nih. Pantai Surindah tuh di mana ya, Mas? Oh, kalau Pantai Surinda itu ada di Kecamatan Jenuh dia. Sebelum pabrik, kalau dari sini sebelum pabrik semen, kanan jalan. Itu nggak ada di map sih kalau nggak salah, dan nggak ada petunjuknya, dan itu gratis. Jadi Oh, makanya rame karena gratis dan bagus itu sih. Karena kayak pabrik-pabrik bekas pabrik benur udang, udah benurnya pabriknya udah bangkrut atau gimana, kayak pabriknya terbengkalai, tapi di balik belakang itu ada sebuah pantai yang bersih. Itu sih. Clue-nya ada di situ. Pantai Surindah itu. Itu rame tuh sekarang. Lagi rame selain Pantai Kelapa. Kawan Trosobo. Mas Dian kapan-kapan kalau ke Bojonegoro mampir sini dong. Mampir Baru apa? kemarin dari Oh iya, baru tadi dari Bojonegoro. Tadi dari iya. Bojonegoro. Kemana tadi? Tadi nyari kerupuk. Oke. Kerupuk kelenteng ya. Nyari, iya, nyari kerupuk kelenteng habis itu cabut. Tadi kenapa nggak mampir sekalian ke sini? Enggak, tadi lagi bawa tamu ibu-ibu banyak. Tadi habis bakti sosial di salah satu hutan. Jadi kayak ada apa itu namanya, orang yang membutuhkan tapi dia hidupnya itu di tengah hutan, lagi kena stroke. Kita bantu, habis itu ternyata teman-teman bilang, sekalian kita jalan-jalan yuk, beli kerupuk. Ya udah, melipir ke Bojonegoro beli kerupuk, habis itu cabut. Makanya tadi ada telat karena itu di Iya, luar jadwal. iya nggak apa, is okay sih. Kalau Mas yang berarti sekarang fokusnya ke ini memang ke wisata. Pekerjaannya juga di sana sekarang. Bekerjanya Hmm. enggak sih, kalau aku kerjanya bikin konten sih. Ada production house tapi emang lebih ke arah pembuatan konten TVC, iklan kayak gitu-gitu sih. Iklannya habis itu campaign kita bikin juga, sampai manajer, apa itu namanya, digital kontennya salah satu perusahaan kita pernah megang. UI kita pernah pegang. Habis itu toko kamera di Jakarta kita pernah pegang. Fokusnya emang di online sih, dari pertama kali lulus emang udah fokus di. Berarti bisa dong jadi mentor di bidang sosial media manajemen gitu. Kalau sosial media Sosmed. manajemen kita ada tim. Sosmed bisa sih. Tapi kalau aku dulu pernah, karena 2018 pernah jadi dosen juga di IPB. Oh iya. 2018 2018 2019 berapa Emang semester ya, jurusannya apa? dulu komunikasi sih. Jadi kayak Oh, banyak teman-teman dosen yang kayak minta tolong, Mas ajarin anak-anak, bantuin ini dong, bantuin ini, ngisi ini. Terus 2 semester aku jadi dosen di IPB. Kayak ya ampun, ketemu anak-anak maba-maba yang kayak gitu ya. tapi seru Seger. dong tetap muda.
yang enggak juga sih, karena kan di Bogor ya perbedaan ininya apa, kulturnya kan beda. Malah dikira aku jadi nggak kayak jadi dosennya, jadi kayak temennya sih. Lagi presentasi. Tapi biasanya dosen-dosen muda tuh emang yang apa ya, yang kelasnya paling diminati biasanya. Soalnya Oh seru iya, kelasnya biasanya sih, nggak tahu lagi bener, kalau mas. bener. Saya habis ngisi, saya satu semester ngisi di PB itu, followers Instagram pribadi saya nambah hampir hampir 200 apa 300 orang. Maksudnya itu ada di kampus sekitar 100 sampai 300 orang. Lumayan lah. Genep-genepin Dan itu yang ngefollow semuanya mahasiswa. mahasiswa. Rata-rata sih ketika, karena kalau lagi gabut kadang kan ngecekin Instagramnya siapa sih yang follow, oh kenal, oh anak IPB lah, anak IPB lagi lah.